Oke, baik. Di tengah ketidakpastian karena upaya negosiasi masih terus berjalan, Pak Ajib, apa yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk menambal ketidakpastian ini? Kita akan memilah-milah struktur pembiayaan yang kalau berbicara konteksnya masih dengan Amerika ya. Selain membuka diversifikasi ekspor, adalah memilah-milah bagaimana barang kita tetap bisa menjadi lebih kompetitif di Amerika. Tapi begini poinnya Mbak Sylvia, bahwa Apindo dari awal melihat bahwa ketegangan dagang antara Amerika dengan BRICS ini bukan sekedar tarif yang kita sebut tarif Trump ini, tapi lebih pada secara geopolitik global yang sangat dinamis. Makanya kita harus hati-hati betul menyikapinya. Ini berbicara masalah politik, berbicara masalah kedaulatan ekonomi Indonesia dan lain-lain. Sehingga prinsip kehati-hatian ini harus terdorong pada 3 hal, yaitu masalah stability, adaptability, dan masalah competitiveness yang tetap menjamin orientasi dan kerangka industri dalam negeri. Itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Tapi poinnya sekali lagi, kita sebagai dunia usaha akan selalu expect the best, preparing the worst, termasuk menyiapkan beberapa alternatif diversifikasi preparing pasar. The worst. Oke. Singkat saja Mas Fitra, preparing the worst, what is the worst skenario atau bagaimana untuk mengantisipasi worst skenario-nya seperti apa? Pak Presiden selalu bilang, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus selalu siap perang. Maka worst scenario itu selalu berada di pikiran ya pemerintah sekarang. Bagaimana Astacita juga poin nomor 2 itu selain ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, energi dan seterusnya. Maka prinsip berdikari itu sudah merupakan bagian dari the long game yang akan kita mainkan. Dan salah satunya juga dalam konteks preparing the worst itu pemerintah sudah mengeluarkan paket stimulus untuk kuartal 2 kemarin yang sudah dikeluarkan 24,4 triliun, 11,9 triliun untuk bansos penebalan, terus kemudian ada 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah, plus juga ada diskon tarif untuk memanfaatkan musim liburan kemarin untuk kemudian menciptakan ruang-ruang ekonomi. Ini memang sengaja didesain sebagai upaya kontrasiklus terhadap potensi tarif Trump itu. Jadi sebelum hasilnya itu keluar, itu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan saya rasa ini juga menjadi presiden, pemerintah menjadikan ini presiden bahwa ke depan dengan adanya impress efisiensi itu artinya apa? Kita punya cadangan yang sehat ya untuk digunakan ke depan. Gitu. Baik, terakhir Prof. Closing statement, bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini, tetap negosiasi atau putar haluan? Singkat Prof. Putar haluan. Kita tunggu tanggal 1 Agustus, tapi saya senang bahwa pemerintah sudah punya kontingensi rencana-rencana itu, sehingga apa? Kalau memang benar ini dijalankan dan rakyat Amerika masih sustain dengan harga yang tinggi dan dia tidak melakukan apapun terhadap Trump, maka kita bisa survive. Oke, kita bisa survive. Dan itu memang kita harus survive. Betul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, Indonesia sekali lagi mendapatkan ujian serius. Kita berharap ujian ini tidak membuat perekonomian kita runtuh, tetapi justru kian tangguh. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.